jika seorang wanita haid, ini haid dulu, kemudian dia menyumbat dengan sumbatan apapun selagi aja di masa haid, itu bukan berarti tidak keluar darah. Hanya karena disumbat dengan sesuatu tersebut, maka tetap dihukumi sebagai seorang haid. Apakah telah disumbat tersimpan di soft tag-nya atau tersimpan di yang disebut mangkok tersebut, dia tetap keluar darah haid, dihukumi hukum haid. Nah, kecuali jika biarpun tidak dianjurkan, dia meminum sesuatu menjadikan berhenti darah haidnya, selagi berhenti dan sesuai dengan rumusnya, maka bisa saja tidak dianggap sebagai orang haid. Biarpun itu tidak dianjurkan, karena banyak obat-obat semacam itu justru malah merusak haid. Biasanya orang pengen umroh sempurna, akhirnya malah gara-gara itu pulangnya berantakan haidnya. Karena itu obat akan ada kimia, ada semacam, pasti ada mengganggu urusan kesehatannya. Adapun orang yang keputihan, mungkin kita bahas tentang keputihan itu sendiri, wahai ibu yang solehah. Keputihan itu ada 3. Keputihan itu adalah para ulama membahas tentang rutubat, bebasan, mohon maafin majelis mulia. Kalau keputihan itu ada, mohon maaf, ini majelis mulia. Wilayah kemaluan seorang wanita kita anggap wilayah. Ada wilayah depan, itu wilayah yang mohon maaf di saat suami istri berhubungan, wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami, itu wilayah. Kemudian ada wilayah di belakang itu, jadi ada 3 wilayah. Wilayah yang paling pertama ada bebasahannya, mohon maafin majelis mulia, jangan suka menjadikan majelis menjadi rendah. Kita gambarkan, wilayah perempuan itu paling depan adalah yang ada bebasahannya, tapi belum wilayah dalam. Seperti halnya mata basah. Sehingga kalau ada kain ditempelkan pasti basah. Itu yang tidak membatalkan puasa kalau ada sesuatu masuk ke wilayah tersebut. Ada wilayah paling depan. Itu juga kalau dibuka ada bebasahannya, mohon maaf. Kemudian wilayah yang kedua adalah yang dijangkau oleh kemaluan laki-laki sepanjang wilayah itu. Wilayah yang ketiga wilayah yang belakang. Lah para ulama membahas bebasahan apakah bentuknya keputihan atau yang lainnya, lihat di. Kalau yang paling depan jelas itu suci. Di samping suci tidak membatalkan wudu. Suci dan tidak membatalkan wudu. Suci dan tidak membatalkan wudu. Adapun yang di tengah, yang kemudian kalau kita tanya ke dokter sumbernya, oh ini sumbernya karena wilayah tersebut kurang bersih, ada jamur dan sebagainya sehingga menjadikan itu. Kalau memang dari wilayah tengah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci, kita anggap saja suci, biar tidak usah pusing. Jadi kalau keputihan Anda keluar dari wilayah ini dianggap suci, tapi tetap batalkan wudu karena keluar dari dalam. Ada keputihan biasanya karena penyakit orang tidak sehat dan sebagainya, itu keluar dari dalam, paling belakang. Karena tidak sehat, pengaruh kepada badannya sehingga menjadikan keputihan di dalamnya, atau makanannya makanan jorok, makanan kotor, makanan gak sehat menjadikan ini keluar. Kalau ini adalah di samping najis mutlak, tidak ada beda pendapat dan membatalkan wudu. Ini gambaran tentang bebasahan yang ada di, mohon maaf, kemaluan seorang wanita adalah seperti itu. Yang paling depan suci dan tidak membatalkan wudu. Yang tengah-tengah adalah berbeda ulama, kita ambil saja yang suci biar Anda tidak terlalu susah, para wanita. Yang paling belakang adalah najis. Nah, sepertinya Anda bicara tentang, bukan bicara tentang najisnya saja, Anda bicara tentang sholatnya. Kalau memang yang bagian yang tengah ini tidak keluar sampai ke depan, maka tidak akan dianggap membatalkan, tidak ada dianggap membatalkan wudhu karena sudah keluar, tidak keluar. Ternyata dengan apapun, mungkin dengan posisi duduk, kalau berdiri keluar, kalau duduk enggak. Sebetulnya orang keputihan terus itu kan mengalir. Seperti halnya orang kena istihadah, seperti halnya seorang laki-laki kena salisul baul, beser dan seterusnya. Beser dan seterusnya. Maka betul, caranya adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah dengan cara disumbat sebelum wudu, dibersihkan dulu, kemudian dikasih penutup apapun yang menahan agar tidak semakin kemana-mana. Kemudian setelah itu melakukan wudu, tidak boleh terlalu lama-lama, hendaknya bergegas melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, kemudian setelah itu selesai. Nggak boleh melakukan sholat fardu 2, hanya 1. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian dia ingin mencoba pakai itu, enggak, tetap saja tidak. Karena itu bukan menghentikan, hanya menampung saja. Bahkan menampung dengan model baru. Kalau pakai semacam pempes kan diresep. Kalau ini adalah masalah dikantongin dengan yang itunya. Lah kemudian loh kok berat sekali. Jangan Anda berpikir tentang berat. Anda mengkodoknya tidak harus saat itu kok. Anda bebas kok, nanti aja kalau sudah sehat.
Tidak harus dipaksain waktu Anda punya keputihan ini. Sambil Anda berobat nanti. Sebab kalau orang punya utang, pertanyaannya kenapa kok sampai Anda punya utang sholat? Itu kan pertanyaannya. Kenapa kok sampai Anda punya utang sholat? Pertanyaan juga ini. Karena mau sholat bisa dengan mudah, kok kenapa punya utang? Anggap saja nggak ngerti lalu punya utang sholat. Ya, karena tidak ngerti tidak wajib Anda bayar saat itu juga. Ya nanti saja kalau sudah sehat Anda bayar utangnya. Nah itu saja, jadi sederhana. Nah, tentunya begitu di dalam mazhab kita. Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama memang satu wudu itu seperti halnya disamakan dengan tayamum. Satu tayamum digunakan untuk satu fardu. Satu wudhu bagi orang yang punya salisul baul atau terus keluar dari kemaluannya yang menjadikan batal wudhu, itu satu wudhu digunakan untuk satu fardu. Itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari madhab Imam Malik dan juga dari madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Seperti itu. Anda berpegang saja dengan ini semuanya. Tentunya sangat beda dengan madhab Imam Abu Hanifah. Tayamum satu bisa untuk 5 fardu dan seterusnya. Cuman kalau pengen kemudahan tentunya ada. Tapi tahunya ilmu dulu seperti itu, baru nanti ada kemudahan-kemudahan yang bisa dihadirkan. Tahu dulu ilmunya seperti ini. Semoga Allah mudahkan Anda yang rindu untuk beribadah. Dan ingat, jangan sampai Anda masuk wilayah was-was. Kadang orang kan masih was-was. Sudahlah Anda sumbat, sholat selesai. Anda sumbat, sholat selesai. Sudah. Tidak usah pusing. Nah, sholat sunnah boleh sesukanya. Dan sholat fardu pun jangkanya jauh. 5 subuh sampai duhur jangka. Nah, jauh-jauh. Masa belum sempat membersihkan itu? Hidup Anda apa? Kan gitu ya? Kan waktunya masih jauh. Jauh waktunya, seperti itu. Jadi habis sholat duhur ya selesai, istirahat dulu, nanti menjelang sholat waktu duhur, waktu asar masuk, asarnya harus masuk waktu. Nah, masuk dibersihkan, pasang lagi, selesai. Pempes mahal. Apa? Softtek mahal. Mulai kapan ada softtek? Softtek di akhir zaman, dulu kain dilipat, lebih sehat itu, dicuci setiap saat tuh. Jangan-jangan itu softteknya daur ulang itu. Jadi jangan Anda menyebutkan diri Anda dengan anduk Anda potong-potong lebih sehat itu. Itu kan gaya orang dulu. Bahkan dianjurkan kalau Anda ragu dengan softtek yang hari ini tidak terjamin kesehatannya, Anda lebih bagus ke situ. Kain yang Anda cuci sendiri lebih. Semoga Allah menjaga kesehatan semuanya, mudahkan dalam ibadah, mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.